di Mazmur 37 ayat 18-19. Oke, udah? 1, 2, 3. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang salah, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Ini yang harus kita perhatikan dalam firman Tuhan, ya. Tuhan mengetahui hari-hari orang-orang yang saleh, ya. Nah, kalau Tuhan sudah berfirman, ya, kalau Tuhan sudah berfirman, itu yang Dia mau, ya, itu yang terjadi di dalam kehidupan semua orang. Nah, kita mau memperhatikan janji Tuhan. Kata firman Tuhan berkata, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Setiap hari, ya, setiap hari orang yang saleh itu adalah orang yang mencari Tuhan, orang yang bertekun di dalam doa, orang yang selalu bersekutu, ya, dalam firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, ya. Dia adalah orang yang mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan. Nah, dari mana kita tahu orang itu mengasihi Tuhan? Dari kehidupannya yang terus beribadah, berdoa, mengutamakan Tuhan. Bangun tidur dia berdoa, mau tidur dia berdoa, mau kemana-mana dia berdoa, apapun yang dia kerjakan selalu berdoa. Artinya dia mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia mau katakan, yuk Tuhan, sama denganku kita berjalan. Nah, itu tadi, ya. Makanya kita nyanyikan jalan serta Yesus. Ada orang jalan aja dia, akhirnya baru 5 langkah berjalan udah terantuk kakinya, udah terpleset, apalagi udah kena batu kakinya. Kenapa? Karena Tuhan di belakang. Dia tidak ajak, ayo Tuhan sama denganku. Kalau Tuhan bersama dengan kita, Tuhan ada di depan kita, dan Tuhan juga ada di samping kita. Kapan Tuhan ada di depan kita? Waktu kita mau melangkah, yuk ikuti aku, kata Tuhan. Kapan Tuhan berada di samping kita? Ketika kita bercakap-cakap dengan Tuhan, ya. Setiap hari kita harus biasakan, Tuhan, aku tadi seperti ini. Curhat di dalam hati, bukan bicara sendiri di luar, bukan, tapi di dalam hati kita merenungkan, makasih ya Tuhan, kalau tadi Tuhan tidak Tuhan perlihatkan samaku ada batu besar, pasti aku jatuh. Makasih ya Tuhan, ya, dikasih tahu sama Tuhan. Mata kita tiba-tiba melihat, awas, terus ada lubang, awas, ya. Kita diingatkan, ya, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh. Makanya kita jadilah orang saleh. Karena hanya orang salehlah yang dipimpin oleh Tuhan. Ketika terjadi kelaparan, ketika terjadi pandemi, ketika terjadi krisis, hanya orang yang saleh yang bisa bertahan hidup. Bahkan katanya, tiap hari katanya, ya, tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Artinya dia kasih, dia berkati orang-orang, ya, dia kasih berkat. Tadi lagunya apa? Hidup ini harus jadi berkat, ya. Kenapa bisa jadi berkat? Karena dia, ya, menjadi orang yang saleh seumur hidupnya. Dia berjuang menjadi orang yang saleh, bukan pisang saleh, ya, bukan pisang saleh. Nah, kalau orang seberang katanya, kalau yang laki-laki bilang soleh, kalau perempuan soleha. Nah, kita disebutkan saleh. Ya, mereka aja berjuang seperti itu. Kita harus, ya kan? Iya kan? Arahkan
telingamu kepada firman Tuhan. Duduk diam, pasti Tuhan berkati. Ya, kita mau memperhatikan firman Tuhan ini. Ketika katanya terjadi kecelakaan, dia tidak mendapat malu. Ya, dia tidak akan mendapat malu, tapi orang lain terus akan menolong dia. Kenapa Bu? Kenapa Pak? Kenapa Dek? Kenapa? Dibantu terus, bukan dibiarin, bukan di apa ya? Bukan langsung pergi orang itu, bukan. Dia tidak akan mendapat malu. Dia tidak akan teriak-teriak minta tolong, tidak. Pada waktu terjadi sesuatu kesusahan, dia tidak akan menangis ya karena dia kekurangan, tidak. Ya, dia tidak akan menjerit-jerit, Tuhan, aku butuh duit. Enggak seperti itu. Ya, tetapi dia hanya tenang, dia percaya bahwa Tuhan pasti memberkati dia. Nah, percaya ini yang harus kita latih. Aku mau percayalah kepada Tuhan. Setiap hari aku percaya Tuhan bersama denganku. Aku percaya Tuhan berkati sekolahku. Sekalipun saat ini kita bingung kayak mana sekolah itu 1 tahun online. Kayak mana ini mau bulan 7 tanggal berapa kami masuk. Ya, semakin lama semakin kita tergantung kepada handphone, ya kan? Semakin lama semakin tergantung kepada handphone. Bentar lagi handphone dijual murah. Iya, karena kan semua butuh semua. Bedanya kalau mau yang apa? Yang canggih ya keluarkan duit lah lebih banyak. Tapi kalau mau belajar, orang pasti akan bisa beli. Ya, semua orang akan tergantung dengan teknologi, dengan handphone. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan, ya, firman Tuhan, janji Tuhan katakan dia tidak akan mendapat malu pada waktu terjadi krisis atau pada waktu terjadi, ya katanya ada terjadi kelaparan seperti firman Tuhan di Perjanjian Lama. Ternyata banyak sekali terjadi kelaparan di Perjanjian Lama sampai ada seorang ibu makan anaknya sendiri, saking laparnya dia. Rakus ya mama ini ya, rakus mamanya, sampai dia tega bunuh anaknya. Itu orang tua apa seperti itu? Tapi itu yang terjadi, saking mengerikannya di Perjanjian Lama, di sejarah, di cerita Perjanjian Lama. Itu di Alkitab kalian ada. Di mana hatinya, di mana matanya nggak melihat anaknya seperti itu. Makanya kita berdoa, Tuhan mampukan aku jadi orang saleh. Tuhan ajari aku bagaimana caranya menjadi orang yang saleh. Kita berdoa satu rumah kita, Tuhan aku rindu keluargaku menjadi orang yang saleh. Supaya jangan seperti di Perjanjian Lama tadi, ada ibu-ibu itu, ya, ngeri, ya, kita menangis seperti itu. Kenapa dia seperti itu? Karena dia tidak mengasihi Tuhan, karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Kenapa tetangganya bisa aman? Kenapa orang yang di sana tidak membunuh anaknya untuk makan saja? Ya, kita harus perhatikan. Nah, ini dikatakan dahulu aku muda. Nah, perhatikan orang-orang yang saleh, waktu dia masih muda, terus dia menjadi tua, dia nggak pernah melihat ada orang yang mencari Tuhan mengemis minta duit di jalan-jalan. Nggak ada orang yang ngemis minta duit, mintalah gopek atau 2.000 goceng, nggak ada. 100.000 nggak ada. Tapi dia sendiri yang memberi. Ya, itu orang yang saleh. Perhatikan, kalau kita masih ada yang ngemis, yang kita minta sama orang lain, berarti kita belum menjadi orang saleh, belum mengasihi Tuhan. Tapi kalau kita ya percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti berkati aku, Tuhan pasti berkati kebutuhanku, makan minumku atau sekolahku. Kita percaya, kita tidak akan minta ngemis atau maksa-maksa bayar uang sekolahku. Enggak seperti itu. Bayar uang ujianku, enggak seperti itu.
Tapi kita tetap tenang karena Tuhan memberkati kehidupan kita. Nah, ini tidak akan pernah ngemis-ngemis atau minta makan di tetangga sebelah. Gak ada. Ada pernah kalian dengar seperti itu? Ya, dia bilang, "Dak, ada nasi, Dak. Aku belum makan, Dak, lapar kali, Dak. Dak, ada nggak gula, Dak? Minta Dak, aku buat teh manis. 2 sendok aja, Dak." Ya, seperti itu, sampai seperti itu loh. Makanya kita jangan seperti itu. Mulai sekarang, ini warning. Ya, sekarang kita harus berjuang. Jadilah orang saleh. Carilah Tuhan. Karena sumber berkat adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sumber berkat itu Tuhan Yesus. Jangan sampai kalau kalian sekarang bisa makan, bisa jajan sampai 10.000, sekali jajan 10.000, ada orang yang beli kebab, dia makan sendiri. Kebab kan mahal ya. Kebab mahal, apalagi kebab sapi katanya. Aduh, dia makan. Sementara ada dilihatnya di depan, udah ngiler-ngiler, dilihatnya, aduh enak kali. Jangan makan sendiri, ya. Jangan makan sendiri. Bagi supaya pada waktu nanti terjadi sesuatu sama kita, ada orang yang membantu kita. Ya, ini ada. Dia diberikan mie goreng. Dia makan sendiri, dia habiskan. Sementara ada orang di sana melihatin dia, lupa dia, nggak dilihatnya. Kasih. Kita belajar berbagi. Karena apa? Itulah ciri-ciri orang yang saleh. Ketika terjadi sesuatu, katanya, pada waktu kecelakaan, pada waktu kelaparan, Tuhan akan memberkati kita, bahkan jadi kenyang, dan kita tidak akan mendapat malu. Ya, kita harus perhatikan itu. Jadilah orang saleh. Coba bilang sama temannya, jadilah orang yang saleh. Jadilah orang yang saleh. Bukan salah. Jadilah orang yang saleh. Salah. Ya, bukan orang yang salah. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita bangkit berdiri. Jangan